Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum mau tanya sekaligus curhat dikit. Saya sekarang ini usia 24 tahun dan didesak orang tua untuk segera menikah. Saya masih ragu karena belum punya pemasukan rezeki yang tetap. Walaupun orang tua saya sering bilang rezeki tidak akan kemana dan setelah menikah akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Tapi saya masih ragu, Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan dan minta resepnya bagaimana langkah saya untuk mencari dan menentukan pilihan menurut Islam. Makasih Salam sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nikah itu hukumnya sunnah dasarnya, ya. An-nikahu sunnati. Jadi nikah itu sunnah Nabi, ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku kata Nabi, maka bukan golonganku. Gitu. Jadi dasar hukum nikah itu sunnah, ya. Namun bisa menjadi wajib dengan kondisi tertentu, bisa menjadi haram dengan salah niat dan sebagainya. Bisa menjadi mubah gitu ya. Jadi tergantung kondisinya. Namun dasar hukum nikah itu sunnah, ya. Merujuk pada pertanyaan ini, memang betul Allah dan Rasulnya betul-betul menjanjikan dengan nikah itu salah satu membuka pintu rezeki. Betul. Ya, jangan khawatir. Jaminannya Allah yang menjamin. Sudah banyak orang ya, tidak sedikit yang mengalami hal tersebut setelah nikah, pintu rezeki akan terbuka lebar selama kita ada ikhtiar, intinya gitu ya. Kemudian yang lebih pasti, yang lebih utama lagi adalah rubah pola pikir kita, mindset kita. Jangan karena desakan, jangan karena dorongan, jangan karena hal-hal yang lain, ya, apalagi masalah nikah. Tapi karena siap. Ketika kita sudah siap nikah, maka bismillah. Itu ya. Kemudian kalau masih ragu, ya caranya gimana? Istikharah. Saya siap apa belum istikharah? Istikharah itu merupakan salah satu ikhtiar ketika kita melibatkan Allah. Ya, melibatkan Allah dalam urusan kita, bukan mengandalkan kepintaran kita, kejeniusan kita, kekuatan kita, tidak. Istikharah itu upaya ikhtiar yang melibatkan Allah Azza wa Jalla. Istikharah kalau misalkan kita masih ragu. Istikharah apalagi kalau sudah punya pilihan atau ada pilihannya. Nah, ini belum tahu nih udah punya pilihan belum, saudara, gitu ya. Jadi istikharah kita lakukan demi menentukan sikap ataupun pilihan kita, itu ya. Kemudian cara untuk atau langkah mencari ikhtiarnya juga dalam Islam, kalau jenengan, kalau Anda laki-laki gitu ya, dalam Islam itu bisa ketika menentukan pilihan siapa nih yang cocok ataupun yang bisa kita cari kriterianya. Ada di riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud ya. Itu dikatakan tunkahul mar'ah li arba'in. Jadi dinikahinya wanita ya. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, 4 sebab. Nah, cari ini kriteria ini. Yang pertama apa? 5 liha, hartanya. Islam mengajarkan cari yang ternyata dari segi hartanya, oh dia sudah mapan, oh dia sudah secara finansial begini. Ternyata 5 liha yang pertama. Yang kedua, wali nasabiha. Nasabnya, maksudnya keturunan siapa nih? Orang tuanya gimana? Termasuk soleh tidak? Atau hanya dia punya jabatan? Nah, bukan itu. Jadi dilihat nasabnya, keturunan orang yang baik, yang soleh atau bagaimana. Nah, ini jadi penentu. Kemudian wali jamaliha, wajah, kecantikan. Tentu kita kan mencari yang istilahnya dia pandai berhias, terutama nanti ketika sudah nikah itu berhias untuk kita, untuk untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Jangan dia pandai berhias untuk orang lain, naudzubillah. Nggak kebayang kalau sudah jadi istri kita dia masih memamerkan
kecantikannya untuk kebanyakan manusia. Coba bayangkan ketika ada yang ngeliatin dengan di zoom foto profilnya misalkan gitu ya, dilihat-lihat, naudzubillah, ada berapa juta pasang mata yang melihat dengan syahwat, dengan nafsu, naudzubillah min dzalik. Tapi maksudnya di jamaliha, lihat kecantikannya. Karena kita pun tentu ingin ya, ketika punya pasangan itu yang menenteramkan hati ketika kita memandangnya gitu ya, walaupun tidak identik kecantikan itu. Dan yang terakhir walidiniha, yang keempat, yang terakhir justru malah karena agamanya. Lihat agamanya gimana, oh dia baca Qur'annya gimana, oh dia sholatnya gimana, oh dia pernah mengenyam pendidikan pesantren atau tidak, atau bagaimana, intinya yang menjurus kepada agama. Jadi agama nomor terakhir ya. Tapi di hadis ini dikatakan fazfar bizatidin taribat yadaka. Jadi cari yang agamanya. Kenapa? Engkau akan beruntung ya. Walaupun didepankan posisi pertama adalah tentang hartanya, kemudian nasabnya, kemudian kecantikannya, tapi ujung-ujungnya adalah cari yang agamanya ya, kepahaman agamanya gimana. Karena kita berharap memiliki keturunan yang bukan sekedar pintar, bukan sekedar jenius, bukan sekedar dia berprestasi, dapat kebanggaan orang-orang banyak, tapi kesolehan. Terlebih lagi mencetak generasi yang soleh-solehah. Ini mutiara yang paling berharga. Terlebih ketika selepas kepulangan kita meninggalkan dunia ini adalah doanya anak yang soleh. Bukan doanya anak yang sukses. Bukan doa anak yang berprestasi. Tapi yang soleh. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dicerna, bisa diterima jawaban ini buat saudaraku, siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Salam sukses dunia akhirat. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما